memperhatikan dan mencermati masukan melalui pandangan umum Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia, DPD APDOSI Provinsi, maka Rapat Kerja Nasional sebagai pengambilan keputusan tertinggi setelah musyawarah nasional menghasilkan keputusan Rakernas untuk selanjutnya dilaksanakan oleh organisasi mulai dari DPP, DPD, DPC, dan DPK di seluruh Indonesia. Keputusan Rakernas atau rekomendasi Rakernas DPP APDESI tahun 2023 yaitu yang pertama, Rakernas APDESI tahun 2023 meneguhkan arah kebijakan organisasi sebagai wadah perjuangan desa yang bertujuan agar desa di seluruh Indonesia maju dan sejahtera. Kebijakan pembangunan desa menempatkan desa berdaulat, aspiratif, dan demokratis. Anggota organisasi karena fungsi dan tugasnya mendapatkan penghargaan, gaji, dan tunjangan yang layak, manusiawi, dan setara. Yang selanjutnya, bersatu dan bergandeng tangan untuk mengawal proses kepemimpinan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota dengan menempatkan arah kebijakan organisasi sebagai tujuan utama. Yang kedua, Rakernas APDESI tahun 2023 mendesak kepada DPR RI dan pemerintah untuk mempercepat proses pembahasan dan pengesahan revisi Undang-Undang Desa untuk disahkan sebelum pemilu 2024 dengan memasukkan 13 poin penting dalam revisi Undang-Undang Desa terlampir. Ketiga, Rakernas APDESI tahun 2023 merekomendasikan agar pemerintah mengembalikan semangat pembangunan desa dengan menghidupkan kembali kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat pedesaan yang memiliki filosofi pemberdayaan dan melibatkan masyarakat maksimal dalam rangka pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di desa dengan tetap mensinergikan semangat dan tujuan pembangunan desa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Desa. Keempat, Rakernas APDESI tahun 2023 merekomendasikan dan mengevaluasi mekanisme rekrutmen, fungsi, tata kerja, dan jumlah pendamping desa dengan mengutamakan pendamping adalah warga desa yang memiliki kualifikasi yang beraktivitas dan tinggal di desa. Mendapatkan rekomendasi dari pemerintah desa, mengutamakan putra terbaik desa, diantaranya generasi muda sarjana pedesaan, mantan-mantan kepala desa, BPD, dan perangkat desa yang memiliki kemampuan, paham, dan pernah terlibat langsung dalam pembangunan desa. Kelima, Rakernas APDESI tahun 2023 merekomendasikan perjuangan jangka pendek, menengah, dan panjang agar yang terus diperjuangkan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN mengalokasikan 10% APBN untuk dana desa. Keenam, Rakernas APDESI tahun 2023 memberikan mandat sesuai tingkatan untuk mengawal proses politik dan keberpihakan politik secara langsung dan tidak langsung agar wadah perjuangan desa terus terkawal dengan baik, yaitu Presiden diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat, Gubernur diputuskan oleh Dewan Pimpinan Daerah, Bupati dan Wali Kota diputuskan oleh Dewan Pimpinan Cabang. Ketujuh, Rakernas APDESI tahun 2023 mendesak kepada pemerintah agar memberikan instruksi, arahan, serta melakukan evaluasi secara serius kepada gubernur, bupati, dan wali kota agar tidak melakukan tekanan politik berupa paksaan dukungan, mobilisasi kepada kepala desa, BPD, dan perangkat desa untuk memberikan dukungan kepada partai politik tertentu dan calon presiden tertentu dalam menghadapi pemilu 2024. Khususnya kepada para pejabat, bupati, wali kota, dan gubernur agar dilakukan pemberhentian secara langsung bila mana ada bukti menekan, mengarahkan, dan mobilisasi untuk mendukung calon presiden tertentu dan partai tertentu. Kedelapan, merekomendasikan kepada pemerintah pusat, pemerintah kabupaten memberikan penghargaan kepada mantan kepala desa yang pernah terlibat dalam pembangunan desa serta memberikan penghargaan khusus kepada mantan kepala desa dalam priorisasi perjuangan lahirnya Undang-Undang Desa.
Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia, Ketua Umum Dr. Haji Surtawijaya, SPD MSI, Sekretaris Jenderal Anwar Sadat, Sarjana Hukum, ditandatangani dan dicap. Forum ini kelihatannya sangat berlangsung singkat, padat, dan saya berharap bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua Abdesi, DPP Abdesi, dan dibacakan oleh Sekjen tadi rekomendasi dari hasil Munas 2023, kami berharap seluruh kepala desa di seluruh Indonesia menjadikan itu sebagai modal perjuangan buat kita semua. Setuju? Revisi Undang-Undang Desa wajib hukumnya. Setuju? Masa jabatan 9 tahun wajib. Setuju? Akuran seru. Setuju? Oke. Saudara-saudara, ini kepala desa kalau masa jabatan bersemangat. Saudara-saudara, ada 8 poin rekomendasi dan ada 13 poin yang kita masukkan sebagai pokok-pokok pikiran dalam revisi Undang-Undang Nomor 6. Kita sudah serahkan ke pemerintah, kita sudah serahkan ke DPR, dan rasanya wajib hukumnya untuk diwujudkan dari semangat dan perjuangan desa seluruh Indonesia. Saudara-saudara, tujuan kita mengundang calon presiden atau bakal calon presiden hari ini adalah untuk mendengarkan gagasan, mendengarkan masukan, sekaligus meminta dukungan akan komitmen pembangunan desa ke depan. Benar atau tidak? Kita butuh presiden yang peduli dengan desa ke depan. Benar atau tidak? Kita menginginkan presiden yang tidak lagi menempatkan gaji kepala desa 2,4 juta, tetapi menjadi 4 sampai 5 juta per bulan. Benar atau tidak? Inilah yang kita inginkan, saudara-saudara, sehingga hari ini Pak Gubernur, Ketua Abdesi, para bupati lagi ramai-ramai menjemput Pak Prabowo dan menjemput Pak Anies Baswedan yang sama-sama mendarat jam 10. Sebentar, Pak Prabowo dan Pak Anies akan menyampaikan apa agenda-agenda pokok tentang pembangunan desa ke depan. Sehingga saudara-saudara, sesuai dengan kesepakatan semalam, akan ada sesi dialog. Kami meminta sesinya Pak Prabowo ada 3 ketua DPD yang mewakili, yang mau silakan berhubungan dengan sekjen. Pertanyaannya pun menyangkut hal-hal substansi tentang pembangunan desa. Tidak boleh mengungkapkan persoalan di kabupaten masing-masing, ya. Tidak boleh menyampaikan keluhan masing-masing. Kemudian yang kedua, Pak Anies Baswedan juga akan menyampaikan hal yang sama, dan ada 4 ketua DPD mewakili provinsi masing-masing yang akan menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.